Karena semua perilaku mereka berdasarkan
Kita yang masih lupa sementara kita itu kan. Wa ma imam ta'ala. Yang sering baca tadi. Jadi bocoran dalam tubuh Pak. Di dunia masih buka hati apalagi di sana. Kan kalau saya dalam maaf, kita ini resolusi kita itu dia tahu pulang. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jangan untuk kita jauh dari meninggal. Baru kita lillahi. Kita nggak mungkin tahu pulang. Kalau kita kan dua hal yang harus kita lakukan ibadah pulang kampung. Bahasa pulang kan bahasa apa ya? Coba kalau dihubungin inna lillahi di Indonesia ada pulang. Kira-kira kalau ada orang pulang takut, ada masalah nggak? Bapaknya pulang kampung takut, pasti karena punya masalah. Kenapa kita takut mati? Karena kita masih banyak dan jangan-jangan nggak tahu jalan pulang. Kenapa? Karena nggak dilatih. Dua kalau orang pulang kampung ini saya logika sederhana. Ini kan udah di bulan kedua nih. Bulan ketiga sudah, Pak. Udah masuk akhir bulan. Ya, di bulan kedua adalah pada jadi. Berarti mau masuk bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul itu sejarah yang paling terlupakan. Cuma jangan dipercaya atau diperingatan. Ini malah saya jadikan itu sebagai peringatan, bukan sebatas perayaan. Berarti termasuk beda antara perayaan dan peringatan atau enggak? Lagi-lagi peringatan. Ya, harus tahu pulang. Makanya salah satu bangun buat kita nih yang berusia setelah ini biar kita tahu pulang. Salah satu yang membuat orang meninggal itu susah kenapa? Karena nggak tahu pulang. Apa sebabnya? Karena ketika hidupnya mohon maaf bukan nggak boleh, cuma ngurusin urusan dunia aja, lupa kepada urusan akhirat. Ini susah. Sebab gimana nggak susah kalau dia punya masalah? Nggak terpulang. Dua hal yang kita persiapkan. Satu berarti kalau pulang kampung Nabi Nuh dia itu benar. Ini disebut amal soleh, ngaji, baca Quran itu berarti memberi bekal. Tapi sebanyak apapun bekal kita kalau nggak tahu jalan pulangnya, sia-sia. itu Pak. Nggak tahu jalan pulang, muter. Kalau bekalnya masih cukup, mungkin bisa sampai kalau itu pulang. Nah kalau bekalnya habis di pelajaran, jadi harus dua, bekalnya cukup, terus tahu jalan pulang. Benar ya Pak? Berarti duduk di sini kita yakin kita tidak hanya bikin pesannya dan bisa capek lagi hidupnya. Kita istirahatkan isi kita malam tadi untuk urusan. Cuma lagi-lagi mohon maaf, bapak urusan akhirat kita pikirkan dari sono. Akhirat itu dalam ilmu tafsir itu maknanya 8. Kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, pikiran kita kemana? Hasanah di dunia apa? Coba kalau sekali baca doa itu, ketika kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, pikiran kita kemana? Gambaran apa yang kita? Mobil baru, rumah baru, urusan itu kita. Padahal bukan itu yang dimaksud. Makanya disebut doa sama penjaga. Ini doa bagi Nabi Muhammad SAW. Kamu pas semua doa. Kalau hasanah di dunia berarti pikiran kita bentuknya dua. Pikiran kita berarti saya harus dapat ilmu, saya harus rajin ibadah. Dua hal yang kita. Jadi hasanah di dunia itu kalau kita nggak malas itu kayak gini. Jadi kita jalan dua. Ini ngaji lama pasti ini. Coba selama kita ngaji yang malas bukan mendapat dosa kita mendapat benar kelas kita. Soalnya apa? Coba selama kita udah tahu itu sebelum. Udah tahu sebelum soalnya. Jangan-jangan kita menyembah juga karena kita sembah Pak. Emang Allah itu disembah. Ayo. Bingung. Kalau bingung bagus Pak. Berarti sudah boleh sendiri. Yang repot
ditanya nggak ngerti, nggak tahu kan? Agama itu bisa hanya bagi mereka yang mau menggunakan pikiran. Al-Quran banyak alif itu dalam hafalan kirun, artinya kita menggunakan akal disebut dalam Al-Quran. Hasanah videonya berarti kalau salah bahasa kecukupan materinya urusan fisik kita. Hasanah filahnya bukan cuma nanti kehidupan di sono. Hasanah filahnya itu kita kenangan batin. Kan nggak mungkin kita bahagia di sono kalau di dunianya. Kebahagiaan di sana itu tergantung kita di sini sekarang. Waktu yang sempit ini di dunia ini bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang abadi nanti di kehidupan kita berikutnya, atau bisa mengantarkan kita kepada kesengsaraan abadi. Kalau boleh ini susah di sini, senang di sono. Biar aku senang di sini, susah di sono. Pilih mana? Senang di sini, senang di sono. Maunya itu. Kan kenyataannya begitu kan? Iya. Kenyataannya begitu kan? Senang sama bahagia itu bukan masalah materi sebenarnya. Bahagia, senang, susah itu tergantung hati kita. Kita ini semua cuma anak-anak. Banyak itu kan anak. Dan orang kita takut khawatir karena kita ini hal yang tidak pasti hari ini kita lupa. Contoh begini, kadang-kadang kita dalam syariat kita kalau mau sholat, kadang-kadang wudhunya itu tak pikir asal-asal maksud saya, karena pikiran kita udah mau sholat. Padahal wudhu itu pembuka pertama bisa mengatakan sholat bisa sempurna. Kata Nabi tidak akan bisa sholat kita sempurna kalau wudhunya. Coba mana wudhu itu apa? Nah ini lagi wudhu aja tiap hari aja kita lihat. Wudhu itu apa? Malah sebanyak yang punya anak semua. Ya, suci dari atas syariat itu. Asal kata mutawati dalam bahasa orang disebut mutawati waktu. Karena dia berhaji wadah. Wadah itu dalam arti apa? Ini saya dari syariat saya naik ke hakikat sekali haji. Biar benar-benar kita dalam berpisah. Berarti sesungguhnya secara syariat dengan membersihkan tadi, tapi secara hakikat karena kita di badan kita sepasang ada jasmani, ada rohani. Rohani itu laki-laki, jasmani itu perempuan. Cuma kita kalau bilang di Al-Quran jauh itu suami istri kayak ini, karena pasangan-pasangan itu bukan cuma itu. Manusia sempurna kalau hidupnya berpasang-pasangan. Kita juga berpasangan, ada jasmani, ada rohani. Secara syariat kita harus bersihkan jasmani kita. Wudhu tadi pembersihan dari itu semua. Walaupun tidak cukup sampai di situ. Nah yang kedua pembersihan batin. Nanti yang ada Allah badan kita apa batin kita? Hah? Yang nanti ada Allah badan kita apa batin kita? Kalau badan pelan-pelan. Iya. Makanya jangan campuri syariat. Ketika sholat apa Allah melihat badan kita? Enggak, yang kita tahu kalau kita. Enggak lihat fisik kita, walaupun secara lisan, akhlak, ya ibadah itu bakal terbaik. Karena ini mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu. Ini masalah kita sedang karena salah pada perintah pakailah pakaian yang terbaik ketika kau memasuki masjid. Pakaian yang terbaik, benar yang terbaik. Berarti mulai dari wudhu kita sudah berpisah. Berpisah dengan apa? Urusan dunia. Makanya kita sholat masih gini-gini kan? Nah ini wudhunya aja belum dipisah. Wudhu itu ketika awal, berarti kalau sudah wudhu kita sudah lagi tidak lagi kontaminasi ibadah kita kepada Allah tentang urusan. Makanya Ibnu Abbas akan dari lihat membatas ketika kita takbir tangannya di sini kan? Ini maksudnya apa? Berarti kalau lagi sholat jangan bawa urusan perut, yang dibawa urusan hati. Dan lanjutkan kita tadi. Kadang-kadang kita gini Pak, mohon maaf bukan berjalan. Kita udah berapa sholat banget baru aja sholat begitu. Dan merasa sholat sendiri itu berarti kemungkaran secara batin, maksiat batin.
sini. Dan merasa semestinya itu terus saya bilang begini, naikin level. Syariat harus kayak sholat ini. Sholat ini syarat utama dalam ajaran agama kita adalah sekaligus bentuk rahmat Allah, rahmat kasih sayang Allah. Jadi sholat ini bentuk rahmat kasih sayang Allah pada kita, karena Allah itu demen banget sama kita, cinta banget sama kita. Oh, kita diciptakan berdasarkan sifat Rahman dan Rahim. Kadang-kadang kita banyak menyuruh Allah nih Pak dalam keseharian kita. Kalau sakit saya bisa makan. Allah masih saya sakit. Emang Allah masih penyakit? Enggak. Allah mungkin masih penyakit sama kita. Sakit bukan dari Allah. Karena perilaku kita, Allah sebentar juga banyak. Bila sakit dari Allah, dari kita yang sama. Nah, jangan menuduh Allah mudah begitu, salah tahu itu. Tahu dalam kolesterol di makannya. Padahal badan kita udah bilang, aduh jangan, cuma kita makan ini badan kita ngomong. Makan aja buat begitu sakit, Allah saya nanti sakit. Emang Allah masih sakit? Lihat secara akidah Allah SWT, setiap kebaikan datang dari Allah, kalau keburukan akibat perbuatan diri kita, itu evaluasi. Jangan mudah nyalain. Ya Allah Maha baik. Udah sebetulnya Allah. Ini sholat itu bentuk rahmat Pak, kasih sayang Allah. Ingat di syariat itu paling tidak ada 3 unsur yang harus kita dapati dalam pasukan syariat. Itu sholatnya. 1, berarti ada unsur kesehatan. Kenapa? Karena memang itu manfaatnya kita sholat. Kita sholat itu keuntungannya setelah itu Allah. Allah membantu kita sembah. Kalau orang sudah nyembah semua juga bukan dapat karmat Allah. Sholat itu bukan tujuan. Sholat itu hanya alat untuk sampai pada tujuan. Nah, yang jadi persoalan sholat itu jadikan tujuan oleh kita, sehingga yang harus menjadi alat sampai pada tujuan sholat, esensi sholat udah berbukti kita sholat. Masalah dalam kaifiah sholat. Tujuan sholat apa? Saya ingatkan lagi. Tujuan sholat apa? Yang pertama, menurut Quran jangan pakai akal. Kalau agama kembali ke arah miring. Pertama, sholat berzikir untuk mengingat, ingat. Zikir dalam bahasa Quran bukan menyebut Pak, artinya mengingat. Beda nggak antara menyebut sama mengingat? Beda ya? Bedanya di mana Pak? Mengingat. Kalau zikir itu bukan cuma menyebut, tapi mengingat. Bahkan bahasa dalam Quran kalau perintah zikir itu mengingat. Kalau menyebut mah di lisan Pak, tapi kalau mengingat, benar ya? Jadi kita zikir apa? Selama ini kita zikirnya kita menyebut apa mengingat, benar? Seharusnya tahapan pertama menyebut, yang kedua mengingat, yang ketiga merasa. Coba kalau kita tasbih subhanallah, ini menyebut itu subhanallah, ingatnya apa? Kita pikir apa ini subhanallah? Artinya apa? Artinya ya Allah Maha Suci, buat kita jawab. Berarti ketika kita baca tasbih, kita ini merasa kotor, yang suci cuma Allah. Jangan merasa suci, kita ini merasa kotor. Maka kita bertasbih mensucikan Dia yang Maha Suci. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa bersih dewek. Subhanallah, subhanallah. Ibaratnya gini Pak, diri kita ini kotor. Saya logika sederhana. Misalkan ada tinta 1 sendok, diri kita anggap tinta 1 sendok kotoran. Kalau kita taruh di gelas, masih terkontaminasi kotoran nggak? Kalau airnya ke gelas, masih ya. Nah kalau kita celupkan ke lautan, 1 sendok tinta itu masih mengkontaminasi air lautnya nggak? Enggak. Begitulah Allah Maha Suci tidak terbatas. Diri kita yang sering kotor, begitu kita baca tasbih, kita menghadap pada maksud agar kalau kita yang kotor disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita baca tasbih, merasa diri kita yang kotor.
mengingat. Berarti mengingat akan bahwa diri saya kotor. Itu maksud saya. Dekat kepada yang maha suci agar yang kotor ini menjadi akhirnya Allah nanti memberikan sifat kepada kita. Hilangnya sifat negatif thinking dalam pikiran kita. Bersekutu kepada sesama. Itu sampai mulut dicuci itu kalau kita maksudnya apa? Maksudnya apa? Biar enggak pikiran kita negatif thinking. Ini mau dicuci terus, tapi negatif terus. Sama Allah berprasangka, sama sesama berprasangka. Ukuran Pak, saya bilang teman-teman termasuk saya, kenapa kita senang ke pengajian dan dia termasuk orang yang dikehendaki Allah? Karena kita yang datang saja itu bukan karena hebatnya kita, karena Allah yang menghendaki kita. Ingat hadisnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May man sawfa yuridu menggunakan fi'il mudhari yang dikehendaki oleh Allah, berarti kita datangnya kita siapa? Bersyukurlah kepada alhamdulillah. Jangan merasa mereka hebat. Ini salah kotoran batin. Kadang-kadang kita badan ini apa tapi maksiat, batin kita masih bermaksiat. Nah, soal apa? Jadi syarat utama dan sekaligus bentuk rahmat, bentuk kasih sayang. Karena Allah sayang kita disuruh melaksanakan ibadah sholat. Yang keuntungannya untuk siapa? Kemanfaatan untuk siapa? Itu ada. Minimal ada 3. Kalau di ayat 178, akhir sholat liduduki syamsi labasatil lail wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajr kana masjuda. 78 surat ke-17. Ini hebat Quran ini Pak. Suratnya surat ke-17 itu ya. Al-Isra surat yang berapa? Al-Isra 17 benar. Kaitan itu kita sholat berapa jumlah? 12. Keunikan angka dalam Al-Quran itu ada berbeda. Makanya kalau cuma tekstual kajinya bahaya nih Pak. Coba kalau kita teksnya ya. Akhir ini kalau di judulnya biasanya solusi ketika menghadapi berbagai masalah. Kalau di mana ada tuh berbagai. Nah berarti emang kita hidup ini pasti punya masalah. Nah ternyata Allah sudah kasih jalan keluar. Kita di WA sama Allah. Cuma kita nggak pernah baca WA-nya Allah. Jauh dari Quran. Ilmu yang pertama kita baca ilmu Quran. Dia masuk ilmu Quran kita kasih Pak. Mohon maaf. Kata Nabi man khairukum man ta'allama al-Quran wa 'alam. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mengajarkan Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Yang mempelajari Quran bukan belajar tahsin. Belajar ilmu tajwid itu baru tata cara belajar baca Quran, belum belajar Al-Quran. Biar kita nggak merasa ilmu kita cukup ya Pak. Ada motivasi untuk mau belajar. Kalau kita belajar tahsin, tajwid, mahal, itu belum belajar Quran. Itu baru belajar tata cara membaca Quran. Quran itu kan bentuknya surat. Kalau surat berarti harus tahu. Iya, pesan dalam surat itu digali sama mutiara. Lalulah ilmu tafsirnya. Itu masuk buat kita kali benar. Emang mau belajar tentang surat lagi, hal yang merupakan yang terlaku. Nah, minimal apa yang sudah kita dengar ini. Tegakkanlah sholat mulai terbit matahari sampai terbenam. Nah kalau kita punya masalah, berarti kita apa bukan cara menjalankan kemana-mana. Tegakkan sholat, akhir tegakkan sholat mulai dari terbit matahari sampai terbenam. Coba kalau di tekstual Pak, di sholat dulu berarti dari terbit matahari sampai saya kan harus kerja. Cara mencari nafkah sebagai kewajiban kita, wajib panabir keluarga seperti seorang suami. Hukumnya jihad bagi suami mencari nafkah keluarga. Sampai kata Sayyidina Ali, seorang suami yang menjaga
Satu sisi dunia harus kita dapati ketika membutuhkan, satu sisi juga nggak boleh melalaikan urusan itu. Dia sepasang Pak. Jasmani dan rohani. Jasmani mah kuat-kuat saya kan sehat-sehat. Isinya sehat, kalau asli makanan banyak enak-enak, ngangkat 70 kilo semua. Bukan satu kita, wah tapi rohani kita sakit Pak. Badan sebegitu kecil kayak badan saya 19 kilo orang, ngangkat sholat subuh 2 rakaat kita langsung. Itu tanda berarti sholat rohani kita untuk pengajian ini berat. Berarti rohani kita sakit. Coba kalau dia suami sakit, cepat banget kita cari obatnya. Tapi kalau rohani kita yang sakit, kasih fisik. Makanan rohani bukannya kayak makanan fisik, bukan lagi kumpulin jengkol goreng, ilmu, zikir. Itu makanan rohani. Ilmu itu cahaya. Mohon maaf, menjalankan agama tanpa pemahaman ilmu bisa jadi begitu. Coba ada teksnya, jangan cuma cakap. Saya coba. Yang mana lagi? Sama. Mana kelas 10? Udah ada. Udah ada sama. Jadi maksud saya ini, kita jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada. Jangan pernah merasa bahwa kita yang paling soleh. Berarti bantuan kita. Jebakan kita yang rajin ke masjid bahaya Pak. Kita kan rajin ke masjid lihat orang di jalan, dia udah duduk orang. Ini bahaya mata nih. Bahkan yang saya bilang, bahkan lagi sholat pun kadang kita bukannya nyoba apa, nyoba kesombongan. Tahu imamnya emang baca Qurannya kurang fasih. Itu sholat nilai baca imam aja. Kita ini kurang nih, ini makanya kurang nih. Ini nyoba apa, nyoba kesombongan. Hah? Iya. Kalau bersihin badan mah gampang Pak. Pakai air selesai, bahkan kena kotoran najis bala bola zaul masih bisa. Hadis Abi benar kan? Masih bisa bersihkan sampai tambah dengan 7 kali tambah. Tapi kalau kotor batin Pak, air selautan tidak bisa bersihkan kalau tidak. Ini biar tahu pulang sebenarnya kita udah tua, emang mau pulang? Gak mau pulang? Kalau nggak mau dipaksa Pak, mau dipaksa dibuat dari bawah. Jangan pulang. Ya salah masuk sholat tapi kan duduk. Mati. Lihat, bahkan kalimat mati pun bukan mati nyawa Pak. Matikan nafsu kita. Kalau di tasawuf bagiannya 3, ada jasmani, ada nafs, ada ruh atau qalb. Jasmani, ya saya kata aja. Ini jadi saya ambil contoh sederhana. Ini biar termotivasi aja. Sholat itu ada, tadi sholat itu ada 3 unsur, ada kesehatannya, ada kaitannya ibadah. Kayak sholat maghrib ini Pak. Sholat maghrib berarti ini memang antara perpisahan waktu siang dengan waktu malam. Kenapa ada sholat maghrib? Alam sedang memancarkan energi delta namanya. Warnanya merah. Kaitannya dengan unsur-unsur alam bawah sadar. Makanya dulu orang tua bilang kalau jangan tidur dengan keseruan. Kita disuruh sholat, energi delta kita ambil. Sholat maghrib karena lagi kacau-kacaunya. Coba kalau habis maghrib tidur kan enak kan. Allah sudah siapkan buat kita semuanya. Sampai nanti sholat isya begitu malam, curang, suasana malam, zat melatonin itu kuat. Jadi bisa secara ilmiah Pak. Maka paham agama itu jangan sebatas teks. Rasa ngantuk ya karena ketika malam kita sudah ada di bawah
Kerja badannya nolak karena urusan alamnya itu nggak bisa. Sholat itu kaitannya dengan itu makanya. Sholat itu tidak hanya sebuah penyembahan, tapi ada unsur fisik. Kan unsur fisik kita kalau pas dari unsur alam. Allah sudah siapin fasilitasnya. Sholat harusnya. Kenapa kita sholat bisa? Biar tuh energi delta itu kalau ada air Allah masuk ke dalam tubuh kita, ke tubuh kita melancarkan ketentraman dan kedamaian. Pulas tidur bisa. Tapi orang sekarang kalau ini pakai apa? Bola. Jangan salah kalau umurnya pendek. Bahkan sholat bisa menerangi alam kubur kita. Alam kubur itu mana sih Pak? Saya bukan menafikan yang ngatur ya. Ini kadang-kadang kita sudah dihaluskan dalam beragama. Bukannya salah. Kita selalu mikir nanti kalau masih gagap ini lah. Alam kubur kan nanti. Kubur itu nih. Maka kalau dalam bahasa kita baca Allahumma inni a'udzu bika min adzabil. Ya Allah, perlindungan kepada Allah dari azab. Bukan nanti Pak, sudah kita meninggal. Bukan cuma nanti. Azab kubur itu yang dari dalam. Hati ini kotor. Coba Pak, sampai dibaca Allahumma ajirni minadar. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari kehidupan yang membuat kita panas hati, panas pikiran. Bukan cuma panas di sana. Kalau panas suasana, kita masih majid, pakai kipas angin, lalu kurang panas. Tapi kalau panas hati, 1000 buah nasi yang bisa didinginkan. Berarti udah pernah masuk azab kubur. Di sini ada kesiksa, apalagi orang iri dengki itu berarti sudah masuk azab kubur. Coba orang iri dengki itu penyakit paling bahaya. Panas dari orang tidur pasti panas. Padahal katanya hati sulit tasbihkan. Orang yang hati sulit tasbihkan nggak mungkin begitu. Punya saudara keluarga sedikit, mudah-mudahan. Bahkan kehidupan kita kadang-kadang kayak kata korek, tahu kata korek? Yang gesek dikit. Iya. Maka saat teman-teman di majelis saya ada bilang ilmu tadi bukan belakang. Bukan kalau begitu, kalau begitu maklus saya dimaksudkan itu cerita jalan Qurannya. Yang dimaksud tidak membantu bakar api. Kalau ada orang marah-marah nyemburin api, kita jangan tutup bakar. Ini kalau orang yang gesek dikit, orang marah-marah itu tidak betul. Nyesel terus malu. Kenapa kok marah-marah? Ya, tidak sadar. Orang marah-marah separuh akalnya hilang, ngomongnya aja ngawur. Maka orang takwa dalam satu kali itu orang yang mampu meredam amarahnya. Habis ngaji dia pulang, udah dibagusin dia udah zikir ngaji. Tak makanan belum disiapin, bisa dia kopi belum punya kopi belum siapin istri. Kalau marah-marah, makanya saya bilang kalau ngaji di masjid Pak teori ini Pak, prakteknya tak di rumah, prakteknya di kantor, prakteknya ketika kita berhubungan dengan masyarakat. Kalau di minimal soleh semua, kayaknya sabar semua, kayaknya. Tapi nanti prakteknya di rumah, anak baru di apa kontak. Nah, ketatuan aslinya. Maka kalau melihat kita soleh apa enggak, jangan di masjid. Lihat di rumah, lihat ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita, apa respon kita? Orang yang sudah kuat seperti Nabi Ibrahim tidak pernah memandangkan Nabi itu maksudnya. Jadilah Ibrahim, jangan cuma dengar cerita Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu lagi ini. Zaman sekarang lagi banyak panas-panasan Pak, sama nyebut aku sih nyebut aku benar. Jadi banyak keseluruh. Padahal masalah lagi banyak berat, nanti jikir, malahnya juga walau agama itu berikan ketenangan, agama itu sendiri bukan untuk orang dari dalam Pak. Makanya kalau punya masalah jangan cari jalan keluar.
Kalau kita punya masalah, jangan cari jalannya ke dalam. Benar kan? Nanti ini bahasa saya. Ya. Kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar. Punya masalah, kamu mau tahu saya gini. Kalau yang baik orang kita lebih sabar, pasti. Kalau yang begitu doang. Kalau yang nggak suka, rasain amal deh. Bukan merasa masalah, tapi nambah. Coba tanya ke dalam kenapa ya saya begini, mungkin saya masalah. Kenapa saya diterima mungkin saya diterima orang. Apa yang kita tahu kita akan ambil. Siapa yang tahu? Coba Pak, ini belajar ini. Kalau ada orang bakar Pak, Bapak kejar orangnya meskipun ada api yang bakar orang. Saya jadi kecerdasan dan kesadaran, agama dan kesadaran itu di kolbu adanya. Ada orang bakar kita nih. Kita mengejar orang yang bakar apa? Ada rumah yang bakar. Itu tidak namanya cerdas. Jangan orang membakar rumah kita sibuk kejar orangnya. Nah itu ya berarti Bapak cerdas. Ada orang kita nggak salah, kejar orangnya kita jadi bakar kita. Maksud saya, ini orang yang berbakar. Saya nggak pernah orang bakar rumah saya nggak pernah cari orang yang terserah dia bakar, dia nggak amal perbuatan dia tentang dia bagi Allah Subhanahu. Tugas saya memadamkan api biar rumah saya nggak kebakar. Itulah agama itu jadi tenang, buat ketenangan hati. Nggak sholat nggak mana. Kalau baru saya naik ke kalian, alhamdulillah. Karena Pak sudah selesai. Jadi babnya bakar, gosok. Maksud saya terakhir kalau saya, dia ngaji harus ketemu dengan kita. Tapi evaluasi minimal sudah lebih sabar, sholat kita tambah tenang, khusus mau jauh kali masih hese kan. Minimal tenang, khusus kayak